Ini babnya. Rawa Muslim, dalam bab ini Imam Qurtubi memulainya dengan hadis dari Imam Muslim. Rawa Muslim an Anas. Anas siapa di sini? Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik itu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam sangat kecil. Jadi begitu Rasul sampai Madinah, ibunya namanya Ummu Sulaim membawanya ke sana dan dia sangat kecil. Umurnya kira-kira pada waktu itu 9 tahun. Jadi kalau Rasulullah itu wafat 10 tahun setelah di Madinah, pada 9 tambah 10 19 tahun. Jadi ketika beliau wafat, umurnya Anas ini berarti berapa itu? 19 tahun. Tapi nanti Anas ini paling panjang umurnya di antara sahabat. Yang kedua, paling banyak hartanya. Yang ketiga, paling banyak anaknya. Anaknya itu dalam riwayat itu lebih dari 100 orang. Alhamdulillah. Kalau orang kebun kurmanya itu biasanya berbuah hanya semusim, dia dalam semusim 2 kali berbuah. Dan kalau berbuah itu selalu muncul wangi yang harum dari kebunnya. Ini Anas apa namanya? Anas bin. Apa sebab? Karena itu berkat doa dari baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah doakanlah untuk Anas. Kata ibunya, namanya ibunya itu Ummu Sulaim. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik lahu fi ahli, wa barik lahu fi amwali, wa barik lahu fi arzaq, hatta yarawna al-ahfad wal absad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya di dalam keluarganya, berikan keberkahan dalam hartanya, berikan keberkahan dalam rezekinya, sampai dia melihat cucu-cucunya. Sahabat Anas. Nah, sekarang juga kita mendoakan beri berkah, agak gak ada datang berkah. Padahal doanya simpel-simpel. Rasul itu doanya pendek-pendek, tidak pernah banyak-banyak cara. Karena untuk dia berdoa orang. Ini namanya Anas bin Malik. Beliau jadi diajar oleh Nabi dari kecil, dibawa sama ibunya. Ini Anas Rasulullah. Kebetulan dia bisa baca tulis, maksudnya bisa menulis Arab dengan bagus, bisa juga baca. Nah, dia diperbantukan di situ. Maka beliau menjadi pembantu atau khaddam atau khadim dari baginda Rasulullah. Cerita Anas bin Malik, saya sepanjang menjadi pembantu Nabi tidak pernah saya melihat Rasulullah itu marah. Dan tidak pernah juga saya mendapati Rasulullah itu menegur saya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini, tidak pernah. Ada Rasulullah tidak pernah menegur orang. Jadi pernah satu hari oleh Rasulullah SAW Anas ini disuruh untuk pergi. Tapi begitu karena dia lihat orang sedang bermain, dia menonton orang bermain, tidak bersegera melakukan perintah Rasulullah. Akhirnya kemudian Rasulullah melihatnya, Anas, baru dia pergi. Tapi dia tidak marah. Ini di antara akhlak baginda Rasulullah. Jadi kata Anas bercerita, Madinah itu tidak pernah benar-benar terang seterang ketika Rasulullah datang. Dan kota Madinah itu tidak pernah benar-benar gelap segelap ketika Rasulullah pergi. Wafat maksudnya. Rasulullah itu dia datang, teranglah kota Madinah, beradablah kota Madinah, adillah kota Madinah, makmurlah kota Madinah, berkahlah kota Madinah ketika Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah pergi, yang tadi terang benderang menjadi redup dan gelap. Kata Anas Malik. Itulah nanti kita akan dapat nanti penjelasan yang banyak tentang beliau. Tapi ya kalau kita kaji hadis itu begitu, paling tidak kita tahu siapa perawi daripada hadis ini. Rawi Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim ini Anas, maksudnya Anas ini Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, radhiyallahu anhu warḍah. Jadi kalau ada sahabat disebutkan, kita sama-sama baca radhiyallahu anhu. An Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang soleh, apalagi seperti beliau ini, sahabat, maka apa kata malaikat? Walaka bil mazal. Dan bagimu juga seperti yang kau doakan. Jadi kalau kita doakan sahabat Nabi, An Abi Bakr, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Jelas beliau masuk orang meridhai. Malaikat itu berkata, untukmu juga.
Jadi bayangin, kita kan kalau lihat dari sisi, kalau kita ukur perbuatan kita, ukur dengan apa namanya ucapan kita, tingkah laku kita, jauh kita dari keridhaan Allah. Jauh. Tapi begitu kita doakan orang, untukmu juga. Alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu berbuat sebaik perbuatannya dia, cukup hanya mendoakan. Hagan. Maka kalau disebutkan nama sahabat, kapan pun itu, jangan lupa membaca radhiyallahu di masjid, di Jumatan, dalam hati itu. Karena kalau berulang keras-keras tidak boleh, tidak boleh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sama-sama. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Qala, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini lebih tinggi lagi. Kalau tadi malaikat yang mendoakan kita, tapi kalau Nabi kita doakan Rasulullah SAW, bukan Nabi saja yang mendoa, tapi Allah yang mendoa. Lebih tinggi lagi. Sebab ada hadis Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat untuknya 10. Allah, bukan malaikat lagi. Mana lebih tinggi? Ya. Maka jangan mendengar nama Nabi, jangan tidak mendengar nama sahabat, jangan tidak mendoakan. Ini namanya maksudnya apa itu? Perbuatan kecil. Perbuatan kecil, tapi pahalanya banyak. Kalau istilahnya Rasulullah itu ringan di lidah, berat di dalam timbang. Kecil di mata manusia, sepele di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. Karena sekarang tuh orang tuh susah. Orang tuh pinginnya berbuat yang besar-besar, tapi lalai sama yang kecil-kecil. Tahajud berjamaah, panjang. Ngaji terus bilang dulu, bagus itu. Tapi ketika ngaji lalai, bahaya itu. Bahaya. Karena dalam Quran itu ada man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'ani fa huwa muhajin bil Quran. Ay kam min qari'il Quran hina yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang sedang membaca Al-Quran, di saat dia membaca Al-Quran, Al-Quran sedang melaknatnya. Ada hadisun Nabi sallallahu alaihi. Banyak orang baca Quran, di saat dia membaca Quran, Al-Quran melaknatnya. Apa sebab? Di sana, wala innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang-orang berbuat zalim, sedangkan dia berbuat zalim. Allah melaknatnya apa enggak? Allah melarangnya untuk apa namanya? Berbuat dusta. Jangan berdusta. Dia sedang membaca ayat itu, padahal dia bilang dulu ngakalang doang gawe ini. Allah melaknatnya apa tidak? Tapi kalau kita mendengar Nabi, kita berselawat, Allah melimpahkan sholat. Perbuatan kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu. Apa itu? Mendoakan saudara, mendoakan sahabat, bahkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Akhrajahu al-Bukhari. Janganlah benar-benar berangan-angan. Siapa? Ahadukum, salah seorang dari kalian. Kata-kata ahadukum, salah seorang dari kalian, itu menunjukkan apa? Lil jam', ay lil 'am, untuk seluruhnya, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun jelata maupun berkuasa, mulia maupun biasa-biasa. Jangan.
Dilarang, larangan kepada seluruh orang dengan seluruh status sosialnya, dengan semua keadaan. Tidak boleh setiap orang itu apa? Berangan-angan untuk mati. Disebabkan apa? Lidurrin nazala. Untuk petaka yang datang kepadanya. Untuk ujian yang menyapanya. Berarti nanti, karena ada kata-kata lidurrin, larangan itu ada takhusus. Apa itu ada takhusus itu? Ada pengecualiannya. Ada nanti orang boleh meminta mati. Kapan itu? Nah, nanti di belakang bab. Tapi khusus tentang ketika ada ujian dari sisi badan karena sakit misalkan, ujian dari segi apa namanya? Harta benda, ujian dari status sosial dan harta, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak. Alidurrin nazalat. Tidak boleh sekalipun dia berdoa untuk itu, berangan-angan untuk. Fa in kana la budda mutamanni. Kalau seandainya dia memang sudah kepentok dan harus meminta mati, berangan-angan, falyakul, maka hendaklah dia berdoa. Rasulullah mengajar, kalau kita sudah merasa mentok benar. Dan kadang-kadang ada orang yang memang cepat putus na'udzubillah min yang lemah, karena setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita memang betul-betul lemah, tidak mampu, cukup kita berdoa. Apa yang diajarkan kita berdoa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkanlah aku. Atau ya Allah, anugerahkanlah kehidupan ini bagi ma kanatil hayatu khairan li. Selama kehidupan itu baik. Berikanlah saya kehidupan selagi hidup itu memiliki kebaikan. Kedua, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Dan matikanlah aku, wafatkanlah aku. Wafatkan aku kalau seandainya kematian itu baik. Coba lihat. Allah anugerahkan kehidupan kalau seandainya kehidupan itu mendatangkan kebaikan. Ya Allah, berikanlah kematian seandainya di dalam kematian itu terdapat kebaikan. Nanti kita dapat di belakang. Ajaban li amril mu'min. Istimewa betul urusannya orang. Dia susah, bagus. Susahnya aja bagus. Apalagi seneng. Matinya bagus. Apalagi hidup. Apa sebab? Gara-gara dia mati, belum datang takziah. Siapa yang beri pahala? Gara-gara dia mati, belum sholat jenazah. Berapa dapat orang sholat jenazah itu? 1 qirat. Apa 1 qirat itu? Sama seperti besarnya Jabal Uhud. Persis seperti orang bersedekah emas sebesar Jabal Uhud. Tanya Pak Edi. Gimana besarnya Jabal Uhud Pak Edi? Waduh. 45 kilo diameternya itu. Jabal Uhud itu. Ada yang punya emas 45 kilo? Jadi orang sholat jenazah saja dapat itu pahala seperti orang bersedekah sebesar Jabal Uhud. Bersedekah apa? Emas lagi. Perbuatan kecil pahalanya. Lagu anak-anak bajang ke, aduh, tuan-tuan nggak mau udah ikut. Wah, rugi. Ketimbang temongot, memen, mantu, mendingan kita ikut sholat jenazah. Cuma 4 kali takbir. Sampai 10 menit selesai. Dia dengan bersedekah sebesar Jabal Uhud. Jadi banyak orang itu biasa dia kaget. Pahalanya banyak. Apa sebab? Karena dia beramal. Kita dengar tadi Nabi menyatakan bahwa apa? Orang yang menghadiri sholat jenazah, ikut menyolatkan jenazah, dapat pahala apa? Sebesar Jabal Uhud.
Sama seperti orang bersedekah emas sebesar Jabal Uhud. Rugi kalau kita tidak. Itu dapat pahala banyak. Tapi kalau sudah sembahyang jenazah, karena sudah lihat mertuanya di situ, ada anak mertua saya sudah Allah milu, dia ada mau apa? Allahu Akbar, Pak Wali Kota di situ. Apa Pak Wali Kota jual jalannya? Ini setan. Mau apa? Masa Wali Kota jadi Tuhan? Blok. Ada kadang-kadang orang seperti itu. Nih Tuhan Guru. Karena ada Tuhan Guru milu sembahyang. Dan kemudian Tuhan Guru milu. Ini Tuhan Guru jadi Tuhan. Masa akan Tuhan Guru? Tuhan Guru. Dia ini jadi Tuhan keadaannya. Ya, jangan lupa. Nabi Isa dibuat jadi Tuhan oleh umat. Apa yang begitu? Akhirnya apa? Nanti Allah akan bertanya. Anta qulta linnas wa'buduni. Apakah engkau yang berkata kepada manusia agar menyembah dengan ibu? Ittakhiduni wa ummi. Rabban siwallah. Apakah engkau yang menyuruh manusia agar menjadikan engkau dengan ibumu sebagai Tuhan? La ada. In kuntu qultu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Tuhan, kalau saya mengatakannya pasti engkau tahu katanya. Kamu mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri. Mana Nabi? Itu ucapan Nabi. Tetapi maksudnya banyak orang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan tanpa disadari oleh Nabi Isa, tapi didatangkan dia nanti. Papa narak Tuhan Guru, paling dulu dia sembahyang. Antara kita ini berarti dijadikan Tuhan Guru Tuhan. Pada dia narak hilang elam. Bahaya. Berarti sudah jadi Tuhan Guru sebagai itu. La tafal kita. Lakukanlah segala sesuatu karena Allah. Barang kecil tetapi besar di sisi. Kembali kepada ini, jadi Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berangan-angan mati. Sesulit apapun keadaan, sesusah apapun keadaan, seberat apapun beban dan penyakit, cukup kita berdoa, Allah, in kanatil hayatu khairan li, Allah, kalau seandainya kehidupan ini baik bagi saya, hidupkanlah saya. Wa in kanatil wafatu khairan li, fatawaffat. Kalau seandainya kematian itu baik bagi saya, maka wafatkanlah. Apa namanya hayat? Hayat itu dasar dari kata hayya yuhayy. Nanti kita akan dapati hayat itu seperti ular. Karena kata-kata hayy itu asalnya itu bergerak. Ayo. Makanya hayya 'alal shalah. Mari bergerak menyambut salat. Jadi ciri kehidupan itu bergerak. Tidak boleh stagnan diam. Maka PPKM itu, seorang diam itu membunuh orang itu. Salah itu. Tidak benar itu. Kalau secara konsep agama, tidak boleh. Apa sebab? Karena semakin orang itu dibatasi pergerakannya, maka itu berarti semakin membunuh orang itu. Semakin membunuh. Coba kalau orang mungkin sakit, pada sudah hilang sakit, tinggal sehat. Kalau sudah hilang sakit, tinggal munah hilang sehat, tinggal sehat. Munah buat baterai hidup, tinggal mati. Innalillahi. Selesai. Maka begitu juga bagi orang yang kaya, habis masa kaya tinggal miskin. Innalillahi. Oke, yang senang apa? Enak jadi orang miskin. Kenapa? Karena nunggu kaya aja. Ya piran kusugi insya. Mun miskin. Sudah sugi tenang. Insya. Dia ada sugi, dia sugi lahir. Akan. Kalau yang kaya, onya-onya Tuhan, sudah sugi. Onya-onya, harus sudah miskin, ada kismin, ada. Disuruh. Itu sebabnya orang biar dia tidak rembat disuruh berbagi. Agar dia tidak takut miskin. Allah, saya tidak takut miskin. Nih, si dia kasih saya rezeki, saya buang lagi. Saya berikan lagi. Hanya apa? Tidak kaya-kaya dia.
Apa sebab? Karena banyaknya bersedekah. Ini kalau istilahnya orang sufi itu, ini orang kantongnya bolong tapi tidak pernah kosong. Yang satu kantongnya tidak bolong tapi kosong terus. Baik mana? Mbak adik kan? Mbak keruana? Yang bolong tapi tak kosong, yang tak kosong tapi bolong terus. Adik kan si bolong lagi nenek kosong-kosong. Iya toh? Ringan. Apa? Tapi kalau dia tidak bolong, diisi terus, tidak bolong-bolong, kan semakin berat. Berat apa nih? Berat. Berat hidup, berat mati. Saya berat hidup, pasti berat mati. Karena berat mati, berat mati pada waktu nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya. Ini hadis pertama. Jadi hadis pertama ini melarang kita untuk meminta mati disebabkan karena ujian yang Allah berikan. Apa sebab? Karena ujian Allah itu banyak menyimpan kebaikan. Sakit bagus. Karena dengan sakit Allah mengampuni dosa kita. Karena dengan sakit kita memberi pahala kepada orang-orang sekitar kita. Dia perhatian kepada kita. Dia mendoakan kita. Alhamdulillah. Coba kalau kita bisa sakit, tidak pun dijenguk kita. Jadi gara-gara kita sakit, kita memberi pahala. Itu kalau kita sabar kepada Allah Subhanahu. Kita susah, bagus. Bagus bagi kita. Apa sebab? Karena dengan susah memberikan kepada orang lain. Karena nanti kita dapati dalam bab berikutnya akan kita dapati ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena susah. Jadi banyak dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, tidak bisa diampuni dengan puasa, tidak bisa diampuni dengan kebaikan-kebaikan. Dia hanya bisa diampuni dengan cara jadi susah, sempit itu juga bang. Jangan cepet-cepet. Ayo gara-gara susah. Dalam medan apa ni? Kotak yang medan ini. Mungkin sekarang bil. Paham sih di kotak yang medan? Jadi kalau iman ini, istilahnya kalau sekarang bila kotak iman ini dengan tinduk dan iman ini menjadi tiba. Ini kotak iman ini mana kan? Ini biasa sekarang bila. Paham ya? Jangan karena susah tidak boleh. Kenapa? Karena dengan susah itu Allah memberi banyak hal. Yang mudah-mudahan Allah memberikan itu. Jadi jangan boleh. Andai pun kita boleh meminta, maka minta dengan hidup. Apa namanya kehidupan tadi? Hidup itu identik dengan gerak. Gerak. Sedangkan wafat itu asal katanya wafat. Watawaffani dan wafatkanlah. Apa itu wafat? Wafat ada sempurna. Maka orang yang wafat berarti yang telah Allah sempurnakan semua ajal, semua rezeki, semua bagian kehidupannya, semua perjanjian dengan Allah. Itu namanya wafat. Jadi kapan orang tahu ketentuannya? Dia ada tahu ketentuannya di saat kita akan mati. Di saat kita akan, sebagaimana dahulu kita diberitahu tentang ketentuan kita, di saat kita akan ditiupkan ke dalam ruh.